Halo teman-teman, apa kabar? Saya doakan selalu bahagia dan sehat ya. Saya Giresan Octavianus dari 12 IPS. Di kesempatan ini saya ingin membuat video pembelajaran sebagai tugas sosiologi. Tema video pembelajaran ini adalah perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Mau tahu apa saja perubahan tersebut? Yuk simak video berikut. Sebelum masuk materi, pastinya kalian sudah tahu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Gejala globalisasi. Ada berbagai bidang yang mengalami gejala globalisasi. Yang pertama, bidang iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi kita rasakan dan manfaatkan saat work atau study from home di tengah pandemi ini. Contoh teknologi yang biasa kita gunakan seperti smartphone, laptop atau komputer, dan sebagainya. Juga kecanggihan internet diperlukan dalam mendukung work atau study from home. Yang kedua, bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berarti meningkatnya ketergantungan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Di pandemi ini contohnya membeli protokol kesehatan dari negara lain seperti masker atau face shield, alat cek suhu tubuh, hand sanitizer, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang politik. Adanya COVID-19 berdampak juga pada bidang politik. Contohnya, para pejabat tidak bisa bertatap muka saat melaksanakan rapat, maka mereka melaksanakannya melalui virtual, contohnya Zoom. Yang keempat, bidang sosial budaya. Di bidang sosial, adanya physical dan social distancing, sehingga berdampak pada mental tiap individu atau pekerjaan. Maksudnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di situasi pandemi ini, diperlukan kerjasama tiap individu atau kelompok. Di bidang sosial, saya mengambil contoh K-pop yaitu Blackpink. Di tengah pandemi ini, Blackpink tetap produktif dengan mengeluarkan 2 singlenya yaitu How You Like That dan Ice Cream. Hal ini tentu menjadi daya tarik negara-negara di dunia, salah satunya negara kita, Indonesia. Yang terakhir, bidang politik. Di tengah pandemi ini, saya mengambil contoh gereja. Semua tempat ibadah ditutup. Hal ini tentu berdampak bagi umat Kristiani yang tidak bisa beribadah tiap hari Minggu. Setelah situasi lebih aman, beberapa gereja kembali buka, yaitu hanya bagi para pekerjanya yang datang untuk melayani. Melalui live streaming, para jemaat bisa beribadah secara online. Hal ini tentu lebih efektif. Dampak globalisasi. Pasti kalian sudah tahu pengertiannya. Globalisasi sendiri adalah proses yang menghasilkan dunia tunggal, yaitu masyarakat di seluruh dunia saling bergantung pada semua aspek kehidupan, sebagai berikut. Yang pertama, adanya urbanisasi. Proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saya mengambil contoh, investor datang dari negara lain untuk mengembangkan industri di kota A. Kota A semakin maju sehingga banyak penduduk desa melakukan urbanisasi. Dalam pandemi ini, penduduk desa terhalang untuk melakukan urbanisasinya karena tingginya resiko terkena virus COVID tersebut. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan berarti tidak seimbangnya atau berbeda di sesuatu hal. Pandemi ini berimbas di PHK-nya para pekerja dari perusahaan mereka. Tentunya hal tersebut merugikan secara ekonomi para pekerja. Di bidang sosial, saya ambil contoh artis. Artis tetap bekerja di masa pandemi ini, yaitu tetap syuting untuk program mereka. Sedangkan masyarakat biasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Terakhir, permasalahan sosial. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial yang disebabkan globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, gegar budaya atau cultural shock. Gegar budaya adalah kondisi di mana masyarakat mengalami guncangan mental, yaitu kegelisahan akibat belum siap menerimanya unsur-unsur kebudayaan asing. Di pandemi ini,
baik pelajar maupun pekerja, semua menggunakan teknologi. Teknologi inilah yang menjadi masalah bagi masyarakat yang menutup diri terhadap globalisasi yang terjadi. Yang kedua, ketimpangan kebudayaan atau cultural lag. Ketimpangan kebudayaan adalah individu yang tidak bisa mengikuti perubahan yang berlangsung. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin pertama, cultural lag juga akan berdampak sama, yaitu tertinggalnya individu tersebut. Contohnya, kurang update mengenai kasus COVID-19 di dunia. Upaya memang harus dilakukan setiap harinya ya teman-teman. Dari hal kecil sampai yang besar sangatlah berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Seperti yang teman-teman lihat di poster ini merupakan upaya dari Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Dari saya pribadi, memakai masker atau face shield, physical dan social distancing, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar, tetap di rumah, bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi untuk urusan yang penting, dan sebagainya. Itulah upaya dan saran dari saya, teman-teman. Pandemi ini memang banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Baik golongan atas ataupun bawah terkena dampak ini. Tetapi apabila kita saling menjaga, percayalah pandemi ini akan berakhir dan hilang secepatnya dari muka bumi ini. Sekian video pembelajaran yang bisa saya jelaskan. Saya berharap teman-teman semua mengerti. Terima kasih semua.